Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri hadirat Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan menikmati saat yang terindah di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami baru, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa, damai sejahtera dan sukacita. Inilah yang terindah dalam hidup. Menikmati hadirat-Mu di sepanjang saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali mereka katakan, saat indah kami di hadirat. Saat indah ku berhadapan denganmu, ya, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukan-Mu. Amen. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku untuk selalu
menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku berada pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab indah hadirat Tuhan, bahkan pelataran sudah lebih dari cukup bagi kami menikmati hadirat. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain.
Bahkan kami boleh masuk dan menikmati hadirat di sepanjang umur hidup. Sebab darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang melayakkan kami. Kami bersyukur, terima kasih. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami naikkan pujian kami, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selalu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Ajaib, 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 ajaib. Perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami aman di dalam, kami tenang di dekat-Mu. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menaungi kami. Sehingga kami aman dari setiap terpaan badai. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Syukur, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu. Sebab hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau satu-satunya. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkau sumber yang tak terbatas. Engkau sumber segalanya bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Kau Tuhan. Dahsyat, hebat, luar biasa. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami tenang di dekatmu. Kami aman di dalam. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menaungi kami. Suatu kami tetap tinggal tenang, Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan, lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu yang naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada.
Haleluya, haleluya. Minggu yang dengan sayang dengan kuasamu di saat badai tenggelam, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas masa, ku tenang kau akan, ku tenang kau akan, di saat badai bergelombang, ku akan pegang bersamamu. Bapa kau Raja atas masa, ku tegar kau amin, ku tegar kau amin, ku tegar kau amin. Tapi tenang, sekalipun badai menerpa, sebab Engkau yang melindungi, menaungi, memagari, menjagai kami. Kami tak tergoncangkan oleh apapun, sebab Engkau ada bersama. Kami pegang teguh janji firman. Kami taat melakukan firman, menantikan Engkau, sehingga Engkau melindungi kami pada hari mencoba. Untuk pagi hari kami buka hati kami lagi untuk janji firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Suara Bapak nggak kedengeran, Pak. Walaupun sudah nggak di-mute. Belum kedengeran, Pak. Shalom. Oke, siap. Shalom, shalom. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Pagi hari ini kita sudah sampai di Roma pasalnya yang ke-6 ya. Kita tahu bahwa eh, kitab Roma ini masih saling eh, berkelanjutan ya, mulai dari pasal yang pertama, pasal kedua ya. Kalau di kemarin di pasal kelima kita eh, di mana kita dikatakan bahwa dosa itu bisa bertambah banyak, maka dikatakan kasih karunia itu bisa menjadi berlimpah-limpah ya, sehingga eh, dari situ kan kita tahu bahwa muncul seperti ada kesalahpahaman ya. Jadi kalau eh,
begitu bukankah lebih baik kita membiarkan dosa supaya kasih karunia itu bisa bertambah besar, ya? Nah, sebenarnya ini permasalahannya adalah bahwa jemaat di Roma itu sering mendengar kabar-kabar, ya, yang sering diputarbalikkan dari ajaran Rasul Paulus. Ya, di pasal ke-6 ini eh, kita akan melihat apa jawaban dari eh, eh, pertanyaan-pertanyaan daripada jemaat yang akan dijawab oleh Rasul Paulus. Ya, saya bacakan dari Roma pasal yang ke-6, ya, judulnya Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saya lanjutkan saja di ayatnya yang ke-15, dua macam perhambaan. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu dan harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskannya kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23,
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi eh, kalau kita lihat ya dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ya, jika demikian, apakah hendak yang kita katakan bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia ini? Ya, eh, di sini kan sepertinya terjadi seperti kesalahpengertian ya dari jemaat di Roma ya, dan mungkin sampai sekarang juga kita sering memakai logika kita kalau kita baca ini karena kita tidak mengerti apa peran perbuatan baik di dalam keselamatan ya. Jika manusia dibenarkan karena percaya saja dan bukan karena perbuatan, ya. Jadi apakah itu berarti perbuatan baik? Ya, artinya kita sudah menang terhadap dosa menjadi tidak penting, ya. Karena kan katanya hanya karena kasih karunia, ya. Jika kita dibenarkan, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia saja, mengapa tidak berbuat dosa saja gitu ya? Karena dibilang kan makin bertambah kasih karunia semakin melimpah. Toh juga kita akan diselamatkan ya. Nah, ini kesalahan pengertian dari jemaat di Roma di sini ya. Karena karena kasih karunia tadi. Nah, di Rasul Paulus di ayatnya yang kedua dia memberikan jawabannya ya atas pertanyaan dari jemaat ini. Jawaban Paulus adalah sekali-kali tidak ya. Karena apa? Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Ya, jadi eh, alasannya itu nanti di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 yang tadi kita sudah baca ya. Karena seseorang yang telah mendapatkan kasih karunia, ya, memperoleh keselamatan dan dia sudah dibenarkan, ya, sudah memperoleh keselamatan dan dia sudah dibenarkan, ya, eh, artinya bahwa kita ini sudah berada di dalam Kristus ya, ya. Karena apa? Karena Kristus itu sudah mati terhadap dosa dan artinya eh, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ya, dikatakan bahwa eh, artinya artinya bahwa sama dengan Kristus ya, kita sudah jatuh ke dalam dosa, artinya di sini juga kita kan Kristus telah mati terhadap dosa, maka mereka pun yang sudah mati terhadap dosa tidak lagi menjadi hamba dosa. Ya, jadi sebenarnya di sini seperti ada relasi antara hamba dan majikan, antara hamba dan siapa yang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ketika kita hidup di dalam dosa, yang menjadi raja dalam hidup kita itu adalah dosa itu sendiri gitu ya. Kan nggak mungkin seorang hamba ya, seorang raja itu melawan raja ya. Jadi caranya bagaimana ya? Kita harus dibebaskan dulu gitu ya. Kita nggak diperbaiki lagi, tapi kita dibebaskan ya. Dikatakan juga bahwa kita sudah mati bersama Kristus dan kita bangkit, kita menjadi manusia yang baru lagi ya. Nah, artinya apa? Di sini dikatakan juga bahwa kita dibaptis ya bersama-sama dengan Kristus ya. Nah, baptisan ini kan bukan hanya sekedar simbol saja, ini tetapi sebagai maknanya adalah bahwa kita sudah mati bersama-sama Kristus dan kita sudah bangkit ya dari kematian terhadap dosa ya sama dengan Kristus kita sudah dimatikan dan kita dibangkitkan kembali ya di ayat ketiga dikatakan atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Nah, tadi dikatakan juga hamba dosa dan hamba kebenaran. Ya, jadi eh, analoginya perhambaan kepada dosa dan kebebasan terhadap kebenaran. Jadi perhambaan kita kepada kebenaran dan kebebasan kita dari dosa ya. Jadi itu bisa dilihat di ayat yang ke-17
ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, artinya apa? Itu artinya kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa, ya. Lalu di ayat 18 juga dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, sekali lagi kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Di ayat 19 juga dikatakan hal yang sama. Aku mengatakan hal ini dengan cara manusia karena kelemahan kamu, sebab kamu seperti kamu dahulu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang menjerumuskan kamu kepada kedurhakaan yang lebih dalam. Demikianlah sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, di sini sekali lagi dikatakan kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa, ya. Eh, Perikop ini menjelaskan kita sampai 3 kali, ya, untuk menyatakan bahwa kita yang sudah mati bersama Kristus, kita sudah bangkit, ya, dari kematian itu, kita sudah dimerdekakan, ya. Artinya ini adalah bukti bahwa kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa, ya. Eh, di ayat 20 juga dikatakan sebab kamu adalah hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, ya. Nah, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya ini, ayat 21, menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya ialah kematian. Jadi upah dari dosa itu adalah kematian, ya. Nah, kematian ini bukan hanya sekedar kematian kita mati secara fisik, tapi putus hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita menjadi manusia yang mati, manusia yang tidak berelasi ya dengan Tuhan dan tidak berelasi juga dengan sesamanya. Nah, di ayat 23, sebab upah maut, tetapi upah dosa ialah maut. Ya, nah ini perlu digaris bawahi. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ya, kita diselamatkan, kita itu sebagai kasih karunia. Kasih karunia itu artinya cuma-cuma, ya. Sedikit saya memaknai arti dari kasih karunia ini, ya. Kemarin saya eh, waktu di mana di Italia, ya. eh, Setiap menit saya mendengar kata-kata yang namanya gracia, ya. Apa mungkin karena Eropa itu kan eh, basicnya dari Yunani, ya, di mana kekristenan awal eh, berasal dari sana, ya. Artinya setelah dari Israel, dan kita tahu bagaimana Israel waktu itu dijajah oleh Yunani, dan Yunani itu menjadi bahasa yang umum di sana digunakan, ya. Tapi yang sering saya dengarkan bahwa hampir setiap menit saya mengenal kata gracia. Gracia itu kasih karunia. Nah, kalau di sana diartikan terima kasih, ya. Jadi setiap menit orang selalu bilang gracia, gracia. Dan di sepanjang jalan juga di sana sering ada spanduk gratis, ya. Jadi gracia gratis gitu, ya. Hampir mirip dengan Indonesia. Ya, artinya bahwa kasih karunia Tuhan itu memang di sana itu memang apa ya? Kata-kata gracia gratis itu memang sesuatu yang luar biasa yang mereformasi orang kekristenan yang ada di sana, ya, pada waktu itu dulu, ya. Artinya bahwa eh, kalau di Indonesia gracia itu kita sering dengar artinya adalah grasi, ya. Artinya mendapat pengampunan, ya. Jadi hukum tertinggi, ya, kalau menurut saya itu adalah ketika kita mendapat grasi, ya, dari pemimpin tertinggi dari negara kita. Nah, artinya apa? Ketika hukum, ya, tidak bisa lagi menolong kita, maka salah satu jalan yaitu grasi. Ya, artinya kita pasti mendapatkan sukacita yang luar biasa kalau kita menjadi orang yang terhukum, yang nggak ada jalan keluar lagi, ya. Jadi ketika kita mendapat grasi, itu artinya hukum-hukum yang lain itu udah dihapuskan gitu, ya. Artinya kita nggak bisa lagi dijerat lagi dengan hukum-hukum yang lainnya, karena kita sudah mendapat pengampunan dari pemimpin yang tertinggi. Jadi adalah hal yang luar biasa, ya, ketika kita mendapat grasi, mendapat kasih karunia dari yang menciptakan dunia ini, ya, dari Tuhan yang menciptakan dunia ini, ya. Gracia, kasih karunia itu sebenarnya luar biasa, ya.
Kalau di dalam kehidupan kita bernegara, bahwa kita mendapat gerasi itu udah paling tinggi. Ya kita tidak perhitungan lagi salah-salah kita ya. Nah, di ayat tadi Gigi 15 sampai 23 juga dikatakan Paulus itu menjelaskan lebih lanjut dengan apa metafora dari penghambaan ya. Seorang yang hamba budak ya, dia tidak bisa melakukan yang lain kecuali dia mentaati tuannya. Maka dibilang celakalah aku, bukan apa yang akan ingin aku lakukan ya, tetapi apa yang tidak ingin aku lakukan itu aku lakukan. Karena apa? Karena kita kita ini hanya hamba. Yang menjadi raja kita itu dosa ya. Jadi kita mau melawan hak raja kita salah juga gitu ya. Karena nah makanya nggak bisa. Salah satu apa penyelesaiannya ya kita harus dibebaskan ya. Dibebaskan dengan cara apa? Dengan cara kematian Kristus di kayu salib. Kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi kita menjadi bebas hanya jika kita itu dimerdekakan dari tuannya. Kita dibayar lunas, ya. Dosa kita dibayar lunas, kita dibebaskan dari eh, majikan kita. Demikian pula orang percaya. Dulu mereka memang hamba dosa yang hanya dapat melakukan dosa dan tidak dapat mentaati Allah. Tetapi oleh karena gerasi tadi, karena gracia tadi, kita telah dimerdekakan dari perhambaan dosa sehingga dapat menjadi hamba Allah yang menjadi kebenaran, ya. Nah, jadi eh, apa sih pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari perikop ini ya? Jadi ya kita harus memiliki karakter yang berubah, ya. Artinya apa? Karakter yang lahir dari identitas baru. Kita menjadi manusia baru, ya. Kita dipanggil harus memiliki karakter yang sesuai dengan Kristus, ya. Karena kita lahir dari Kristus, ya. Lahir secara rohani, ya, bahwa kita sudah menjadi manusia baru, ya. Manusia lama kita telah mati dari dosa, ya, tidak membiarkan sehingga apa? Tugas kita adalah tidak membiarkan dosa lagi yang menguasai tubuh kita, dan kita harus memakai anggota tubuh kita sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Karena yang menjadi Tuhan kita adalah Kristus. Ya, jadi kita harus memakai semua anggota tubuh kita dan kita menyerahkan diri kita seluruh hidup kita sebagai alat untuk memberitakan kebenaran. Ya. Nah, dari sini artinya eh, lahirlah apa yang apa kesetiaan, ketaatan, ya. eh, itu berasal dari hati kita ya karena kita sudah dimenangkan, kita sudah dibenarkan dan kita sudah ditebus. Itu mungkin Pak Heri yang bisa saya bagikan, saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing dan penjelasan dari Roma pasal yang ke-6. Jadi seperti yang Pak Yosia tadi katakan, ini kan sebuah pengajaran dasar yang Paulus sampaikan, tentu bukan saja kepada jemaat Roma pada waktu itu, tetapi sampai juga kepada kita, bagaimana, kalau boleh saya pakai istilah, urut-urutan kekristenan yang berkali-kali saya katakan kekristenan itu simple, sederhana. Ya, dengan sadar kita manusia berdosa, yang dengan usahanya sendiri kita nggak mungkin bisa diselamatkan, kita jadi hamba dosa. Tetapi kita bersyukur karena Allah yang mengasihi kita, Yesus mau mati bagi kita untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa dan membuat kita menjadi hamba kebenaran. Jadi pemahamannya sesimpel, sesederhana itu yang harus kita fahami. Sehingga ayat-ayat ini membicarakan tentang makna baptisan. Kalau dulu kita hamba dosa dan kita menuruti dan menyerahkan hidup kita kepada dosa, maka seharusnya dengan sederhana, waktu kita sadar sekarang kita ini hamba kebenaran, harusnya kita hidup dalam kebenaran. Sederhana. Nah, makanya berkali-kali juga saya katakan, baptisan itu nggak boleh disalah mengerti sebagai syarat untuk masuk surga. Sehingga banyak orang Kristen
rasanya kalau belum dibaptis, dia nggak yakin dia masuk surga kalau waktu meninggal. Dianggap baptisan itu hanya sebuah syarat untuk meneguhkan dia bahwa dia sudah punya tiket untuk masuk surga. Padahal bukan seperti itu. Sekali lagi, kalau saya boleh pakai istilah tiket kita masuk ke surga, itu hanya satu, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Udah titik di situ. Nah, tapi kekristenan tidak berhenti di situ. Kenapa? Makanya Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 katakan, kamu harus memberi dirimu dibaptis. Jadi orang yang percaya kepada Yesus yang harus memberi diri. Kenapa? Dia harus memproklamirkan diri. Atau kalau bahasa Yesus, bahwa setiap orang yang mau mengikut dia, meniru dia, hidup seperti dia, harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Nah, kayak berkali-kali saya katakan, setiap hari kita harus memaknai baptisan itu. Supaya kita ingat, kita ini bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kenapa? Karena kita sudah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, semua manusia lama dengan segala tabiat dosanya, dan kemudian kita juga bangkit bersama Kristus, jadi ciptaan baru, hamba kebenaran, yang seharusnya menyerahkan hidup kita sepenuhnya, mentaati kebenaran. Nah, makanya setiap hari kita harus pikul salib, setiap hari kita harus sangkal diri, setiap hari kita ingat karya salib yang mengingatkan kita, enggak, aku bukan lagi hamba dosa, jadi aku enggak boleh lagi buat dosa. Aku ini hamba kebenaran, jadi aku harus melakukan kebenaran. Nah, itu yang Paulus mau jelaskan di dalam Roma pasal yang ke-6. Sesimpel itu Bapak Ibu, sesederhana itu. Tapi kan sayangnya banyak orang Kristen yang salah memaknai baptisan. Dipikir baptisan itu paket tiket untuk dia masuk surga. Sehingga ketika dia pikir dia sudah percaya Yesus, dia sudah baptis, ya sudah. Dia udah pasti masuk surga, terus suka-suka lagi buat hidupnya. Padahal nggak seperti itu. Jadi waktu kita percaya Yesus menerima anugerah hidup kekal, dan kemudian kita memberi diri dibaptis, kita memproklamirkan diri kepada dunia. Nih, aku bukan lagi hamba dosa nih, tapi aku hamba kebenaran. Karena aku sudah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan sekarang aku bangkit sebagai ciptaan baru. Nah, jadi mari Bapak Ibu renungkan dan fahami hal ini dengan penuh keyakinan. Sehingga seperti berkali-kali saya katakan, akhirnya waktu kita mentaati kebenaran itu menjadi mudah. Karena kita sadar memang kita sudah mati terhadap dosa. Bagaimana mungkin kita mau berbuat dosa lagi? Seperti apa yang Paulus katakan. Jadi kita bukan lagi bergumul, aduh. Ya itu tadi, mindsetnya, paradigmanya harus benar dulu. Bahwa baptisan itu bukan hanya sebuah paket tiket. Wah, aku udah percaya Yesus, aku sudah dibaptis. Wah, aku punya tiket, pasti masuk surga. Sehingga hidupnya suka-suka. Enggak seperti itu. Jadi waktu kita memberi diri baptis, kita ini sedang memproklamirkan diri kepada dunia. Aku sekarang bukan lagi hamba dosa, tapi aku hamba kebenaran. Dan sama seperti kalau dulu, waktu jadi hamba dosa, aku menyerahkan hidupku untuk dipakai sebagai hamba dosa. Sekarang sebagai hamba kebenaran, aku menyerahkan hidupku untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu fahami dengan benar, paradigma yang benar, dan hidup dalam kebenaran. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Saya serahkan kepada Pak Buyung, akan pimpin kita doa syafaat dan kemudian akan ditutup oleh Pak Yosia. Ya, mari sama-sama kita doa syafaat. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, Tuhan. Kami bersyukur dapat hadir di Koramdio pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersatu hati mau berdoa buat Pak Yosia yang telah membagikan sebagian dari firman-Mu pagi ini, Tuhan. Biar Engkau terus memberkati kesehatannya, apapun yang dia lakukan, Kau bikin berhasil, Tuhan. Beri dia hikmat Tuhan, terus boleh memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Usaha pekerjaannya senantiasa dalam lindungan dan
kasih karunia dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersatu hati berdoa buat setiap anggota Koram Deo yang hadir pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini lewat firman-Mu, Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa kami ini adalah hamba kebenaran. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh taat memberitakan firman-Mu ya Bapa, sehingga orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, juga boleh melihat ada kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga mereka juga boleh datang dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak. Pagi ini kami bersatu hati mau berdoa buat Bu Dorcas. Biarlah Engkau terus boleh menyempurnakan kesehatannya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Apapun yang dia konsumsi baik itu vitamin, makanan, obat-obatan, atau kemoterapi yang dia terima Tuhan. Urapi atau apa. Sehingga semua itu mendatangkan kesehatan bagi tubuh jasmani ya Bapak. Pakai hidupnya Tuhan untuk boleh menjadi saksi bagi Engkau. Sehingga orang yang boleh percaya kepada Engkau lewat hidupnya ya Bapak. Berkati juga anak-anaknya, usaha pekerjaannya ya Tuhan. Lindungi ya Bapak. Anugerah dan kasih karunia-Mu tercurah atas hidupnya. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat Pak Ongko Bapak. Engkau boleh beri dia pencerahan Tuhan, hikmat dan kasih karunia-Mu atas hidupnya Tuhan. Sehingga dia boleh bersemangat, boleh melakukan aktivitas ya Bapak, berusaha terus untuk bangkit ya Tuhan, boleh berjalan kembali ya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, orang di sekelilingnya yang merawatnya Tuhan. Engkau beri dia kesehatan, anugerah, dan kasih karunia ya Bapak. Boleh merawat Pak Angko dengan baik ya Tuhan. Berkati juga setiap terapi, obat-obatan, vitamin yang dia konsumsi Tuhan. Semuanya mendatangkan kesehatan bagi tubuh jasmani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati anak-anaknya, cucu mantunya Tuhan. Anugerah dan kasih karunia-Mu tercurah atas keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah anugerah dan kasih karunia-Mu tercurah atas bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, wali kota, gubernur, dan pemimpin yang ada di provinsi sampai ke pedesaan ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberikan mereka hikmat dan anugerah-Mu. Mereka boleh hidup takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada-Mu dan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati juga khususnya gubernur, wali kota, bupati, dan aparat-aparat yang ada di Provinsi Jambi khususnya Tuhan, boleh memimpin kami dengan baik ya Tuhan, dan hidup takut akan Engkau ya Bapa. Berkati kesehatan mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Bila kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami akan kesalahan kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami ini adalah hamba daripada kebenaran. Biar kami terus dalam hidup kami menjadi saksimu, menjadi saksi bagi banyak orang, dan kami terus memberitakan kebenaran ya Bapak. Bapak berkati kami yang hadir di dalam ruang Zoom ini ya Bapak, berkati pekerjaan kami, bekerjain keluarga kami, berkati juga pelayanan kami. Dan kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa dan Anak
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita.